warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 3, terdiri dari saya sendiri, Depi Andrianti Puspitasari, dan Emilia Sari. Kami di sini akan mempresentasikan coaching kami pada siang hari ini dengan 2 kasus. Yang pertama adalah kasus di SD 1 Harapan Jaya, seorang guru yang mengeluhkan keadaan kelasnya di mana setiap kali guru memberikan tugas, hampir 50% murid tidak mengerjakan, dan untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka guru meminta solusi kepada kepala sekolah atas permasalahan yang dialami. Oke. Kasus yang kedua adalah seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Pada murid yang mengikuti les, guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana permasalahan ini untuk diselesaikan antara murid dengan gurunya. Guru. Oke, sekarang ke saya ya Bu Depi ya. Oke, saya sebagai coach ya. Kalau di sini Ya, saya Ibu sebagai Bu Depi sebagai coachi, terus saya ibu sebagai coachnya. coach. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Emil. Bisa saya minta waktunya sebentar Bu untuk mengobrol dengan Ibu? Apa boleh Bu? Waalaikumsalam, Nak. Wah, dengan senang hati. Mari sini, Nak. Apa yang mau diceritakan pada Ibu? Begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman. Ada dalam suatu mata pelajaran, hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya Bu Emil. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang kamu ingin capai di akhir diskusi kita? Saya ingin mendapat solusi dari masalah saya ini Bu Emil. Terus ada lagi. Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya, Bu, agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar, Bu Emil. Baiklah, sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran? Saya bingung, Bu. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh guru saya dalam dalam hal pembelajaran dan nilai ulangan, Bu. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini Bu Emil, guru tersebut membuka les privat di rumah dan sebagian besar teman-teman di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali saya, Bu. Hmm, bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu membuat les privat tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Murid yang mengikuti les tersebut mendapatkan nilai yang baik daripada saya, Bu. Oh, begitu rupanya. Baik. Ibu mulai memahami mengapa Andi dan Sherly selalu bisa mengerjakan soal dengan baik selama ini. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru tersebut sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya, Bu. Boleh Ibu tahu seperti apa bentuk sindiran tersebut? Beliau sering berkata, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memang memiliki kesulitan dalam belajar. Seperti itu, Bu. Apa yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya, Bu, karena tidak mengikuti les privat di rumahnya.
Oh, seperti itu rupanya. Iya, Bu, saya merasa tidak nyaman. Saya menjadi berpikir kalau teman-teman saya mendapatkan nilai yang lebih baik karena mengikuti les privat bersama guru di rumahnya, Bu. Selama ini, langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu? Saya menanyakan kepada teman-teman saya yang mengikuti les privat tersebut, Bu. Apa yang kamu tanyakan pada temanmu? Saya bertanya pemahaman Andi dan Sherly tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Lalu, apa kata mereka? Andi dan Sherly bilang lebih paham, Bu, dengan penyelesaian soal-soal. Andi dan Sherly dilatih dengan berbagai jenis soal dan Andi dan Sherly belajar lagi ketika di rumah dengan contoh soal lainnya, Bu. Kalau dari kamu sendiri, kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Begini, Bu, sebenarnya untuk menemui guru tersebut, saya ingin mengkonfirmasi dugaan saya ini, Bu. Terus, kenapa tidak kamu lakukan? Saya masih ragu, Bu. Saya takut dimarahi Bu Guru. Apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi beliau? Tidak sih, Bu. Baiklah, kenapa kamu coba? Benar, Bu. Harusnya memang saya mencoba menemui guru tersebut ya, Bu. Bagus. Setelah kamu bertemu dengan guru tersebut, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les karena yang mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya dapat nilai kecil, Bu. Bagus. Ayo lakukan. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Saya akan mencoba belajar, Bu. Setiap sore saya akan mencoba mengulang pembelajaran setiap hari dan latihan soal. Selain itu, saya akan membuat catatan yang rapi. Saya juga akan mencoba menonton video tutorial dari YouTube. Jika tidak ada yang saya pahami, eh, tiap tiap akhir-akhir semenjak pandemi orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan jajanan. Saya terbiasa membantu orang tua saya berjualan jajan pada berjualan hingga sore hari, Bu. Apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu, Nak? Saya rasa sangat berpengaruh, Bu Emil, karena waktu belajar saya menjadi lebih berkurang. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah, mungkin juga keduanya ya, Bu. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan, Nak? Untuk ikut les itu tidak mungkin karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les, Bu Emil. Tapi saya akan meminta bantuan Andi dan Sherly, teman saya tersebut, Bu. Dia kan ikut les dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Jadi, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan tersebut? Yang pertama, saya akan menemui guru mata pelajaran saya dan menyampaikan ke guru saya bahwa saya tidak ikut les dan uh, ini yang mempengaruhi nilai saya di kelas. Yang kedua, saya mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan. Yang ketiga, saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan Andi dan Sherly, Bu.
Bagus, Ibu sangat suka rencana itu. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu ini? Saya besok pagi akan mencoba menemui guru tersebut di sekolah. Selain itu, saya akan belajar dengan lebih giat lagi, Bu. Siapa yang akan kamu mintai bantuan menjalankan komitmen ini, Nak? Saya akan meminta bantuan Andi dan Sherly untuk mengingatkan saya dan membantu saya dalam belajar. Nah, itu baik untuk kamu lakukan. Terima kasih Bu Emil sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita dari saya. Iya, sama-sama, Nak. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, refleksi diri ya. Ya, Dari yang pertama ya, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan ya. iya, Ya, baik. Untuk kasus yang pertama, yang sudah baik dalam percakapan adalah interaksi yang baik antara coach dengan coachee berjalan dengan baik. Yang masih perlu ditingkatkan adalah memang kalau untuk alur cerita pada saat kita latihan kemarin kan memang masih belum baik, tapi untuk alur cerita sudah lengkap sepertinya untuk kasus pertama. Menurut saya itu sudah lengkap pembicaraannya antara kasus guru dengan kepala sekolahnya. Yang harus dilakukan agar tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching adalah ini kita memang saya rasa setiap kita melakukan presentasi coaching maupun hari ini coaching ya, memang ya. kendala kita adalah YP. Jadi sehingganya sepertinya seperti tadi pada saat Kalau percakapan. sudah refleksi diri, kembali ke main room, Pak. Jadi pada saat percakapan Ibu Emil, harusnya kan Ya, kita memang buka kamera dan di mute ya. Tapi karena ya, kendala WiFi tadi sehingganya ya. kita Ibu Bu Emil harus menutup off Oke, cam karena ya, kalau nggak seperti itu pembicaraan kita tidak berjalan dengan baik, nggak nyambung iya, gitu ya. benar. Jadi di situ Iya, yang benar. kurang saya rasa. Yang Iya, akan kita lakukan untuk memperbaikinya ini saya rasa sudah baik, hanya permasalahan di YP sih sebenarnya. iya, jaringan. Ya, jadi hanya karena satu on cam, satu off cam, itu aja yang saya Iya, rasa. iya, Tapi kalau untuk percakapan kayaknya lurus, tidak ada halangan. Eh, iya, yang saya rasakan di sini pada saat melakukan coaching bahagia karena artinya berjalan dengan baik pada siang hari ini antara kasus kasus yang pertama antara guru dengan kepala sekolahnya. Kalau dari kasus yang uh, kita coba coaching tadi berjalan dengan baik dan menemukan solusi atas permasalahan yang sudah dialami dari kasus saya. Jadi sudah terbantu dalam membuat keputusan. Seperti itu Ibu Emil. baik. Untuk Itu kasus dari yang kedua, coaching kita. Mhm. kayaknya memang kendala kita hanya di WiFi. Iya, Ini, jaringan. ini mungkin bukan bukan tanpa sengaja ya, karena memang Iya, benar. kendalanya di WiFi. Untuk apa namanya kasus yang kedua, coach sudah baik menyampaikan pembuka, sudah ada contohnya yaitu dengan mengucapkan salam, memberikan respon yang baik kepada coach, bisa menyampaikan tujuan yang akan dicapai. Yang selanjutnya identifikasi, memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Pertanyaan coach sudah bersifat terbuka dan mampu Bu Lia, mengeksplorasi, kalau sudah selesai, kembali ke main memberikan room ya. respon dengan lancar, potensi dan alternatif solusi Ditutup, tergali, terus kembali ke main puasnya room. memberikan tanggapan dan umpan balik. Contohnya dengan kata-kata bagus, ayo Bu lakukan Emil, itu. kalau sudah selesai, kembali ke main room. Apakah kekuatan Iya, Bu. yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut tes? Itu ya.
Apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu? Ini kata-kata yang sudah dilakukan coach. Dengan respon coaching berpengaruh, Bu, karena waktu belajar saya berkurang. Yang ketiga adalah rencana aksi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Coach membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Yang terakhir, tanggung jawab. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Coach di sini sudah mengarahkan coach membangun komitmen. Coach sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri berbasis Tirta. Contohnya dengan kata-kata bagus, Ibu sangat suka rencana itu, lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu ini. Demikian refleksi dari kedua kasus, dari kasus saya, Devi, dengan Ibu Emilia Sari. Demikianlah refleksi kami, kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.